Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Perbuatan Kidang Alit terulang lagi. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Gembala yang bertubuh tinggi itu pun tersenyum. Katanya kemudian, "Baiklah, kami akan menyampaikan kepada kawan-kawan kami tentang kehadiran kalian di istana kecil itu. Mudah-mudahan istana itu tidak lagi terlampau suram seperti saat-saat yang lalu. Kini istana itu akan menjadi semakin hidup dengan kehadiran Raden Kudorupoko," jawab Sangkan. Lalu, "Baiklah, kami minta diri. Kami akan pergi ke ujung bukit kecil itu. Kami ingin melihat daerah yang luas dengan lekuk-lekuk alam yang sangat menarik. Dalam perjalanan dari kota raja, kami pun melalui daerah-daerah pegunungan. Tapi pada umumnya lereng-lereng pegunungan itu nampak gersang dan kering. Tetapi pegunungan di daerah ini nampak hijau dan segar." Demikianlah Sangkan dan Pinten meninggalkan gembala-gembala yang masih sangat muda itu. Tetapi hubungan itu adalah permulaan dari pergaulannya dengan anak-anak muda di Karangmojo yang lebih tua lagi dan gembala-gembala itu. Ketika mereka sampai di atas bukit kecil itu, mereka pun menebarkan pandangan mata mereka ke sekelilingnya. Daerah yang luas dan hijau, meskipun di sana sini masih ada juga daerah yang masih perlu mendapat pemeliharaan. Keduanya tidak terlalu lama berada di ujung bukit kecil itu. Pinten pun kemudian mengajak kakaknya segera kembali ke istana kecil yang terpencil itu. "Kau masih akan tidur lagi sepanjang hari?" bertanya kakaknya. Pinten mengerutkan keningnya, katanya, "Tetapi aku sekarang tidak pincang lagi." Kakaknya memandang wajah adiknya yang mula-mula cerah, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. "Apakah kita akan berlomba lari?" Pintenlah yang bertanya. "Lereng ini miring sekali. Jika kau terdorong dan tidak dapat menahan diri, kau akan jatuh telungkup. Mungkin wajahmu akan tergores batu padas." Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil bertanya, "Apakah kira-kira akan terjadi demikian jika kita berlomba lari?" Sangkan sama sekali tidak menjawab, tetapi ia pun menunjukkan ke lembah. "Di bawah bukit, di sini yang lain dari istana kecil itu. Kau lihat, ternak itu semakin lama semakin tumangkar. Padukuhan ini akan mengalami hari-hari yang semakin baik jika mereka tidak meninggalkan petunjuk-petunjuk yang pernah diberikan oleh Pangeran Kudo Narpodo." Pinten mengedarkan tatapan matanya sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Nampaknya orang-orang Karangmojo bukan orang-orang yang cepat menjadi jemu. Sesuatu yang dianggapnya baik dilakukannya terus. Tapi mungkin anak muda yang disebut namanya bernama Kidang Alit itu pun banyak memberikan pengaruh pada pedukuhan ini." Pinten tidak menyaut. Rasa-rasanya ia sedang menikmati hijaunya bukit di sekitarnya. Namun tiba-tiba ia menggamit kakaknya sambil berkata, "Kakang, kau lihat 3 orang yang berkuda itu?" Sangkan mengangguk. "Bagaimana jika mereka datang kemari?" "Mengapa? Biar sajalah mereka datang kemari. Apakah mereka tidak akan berbuat apa-apa atas kita? Ketiga orang itu tentu orang-orang yang pernah dikatakan ibu bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar dan bahkan buas."
Tapi mereka tentu tidak akan berbuat apa-apa atas kita. Kita sama sekali bukan orang-orang penting. Kita hanyalah anak seorang pelayan. Apakah yang akan dilakukan oleh ketiga orang itu atas kita? Tetapi aku cemas. Aku seorang perempuan. Mungkin mereka akan berbuat sesuatu atasku. Kau terlampau perasa. Apa kau sangka kau itu seorang gadis yang cantik, yang dapat membuat setiap laki-laki tergila-gila kepadamu, sehingga dengan demikian kau cemaskan dirimu sendiri? Pinten mencubit kakaknya sehingga kakaknya mengaduh. Katakan sekali lagi, kukumu seperti kuku macan, Pinten. Kau nakal sekali. Sangkan masih akan menyaut, tetapi ternyata ketiga orang berkuda itu benar-benar menjadi semakin dekat. Sebaiknya kita pergi saja, ajak Pinten. Kembali ke istana. Tapi Pinten mengerutkan keningnya sambil mengeluh. Kita tidak punya waktu. Itu, mereka sudah datang. Mereka sudah melihat di sini. Sangkan memandang ketiga orang berkuda yang menjadi semakin dekat. Namun nampaknya ia tidak menjadi cemas. Aku bukan orang penting, mereka tentu tidak akan menghiraukan kita, desisnya. Namun ternyata ketiga orang itu memperhatikan kedua anak-anak muda itu. Bahkan seorang dari mereka pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, "Hei, siapakah kalian?" "Aku Sangkan, Tuan, dan ini adalah adikku Pinten." Orang itu mandang Pinten dengan mata yang hampir tidak berkedip. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Itu adikmu?" Ya, Tuan." Orang itu masih saja memandang Pinten dengan tajamnya sehingga wajah Pinten menjadi kemerah-merahan. Ia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya, bahkan kemudian ia pun bergeser mendekati kakaknya. "Di mana rumahmu? Bukankah kau juga anak-anak Karangmojo?" Sangkan menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Bukan, Tuan, kami bukan anak-anak Karangmojo. Kami tinggal di istana kecil itu. Kami adalah pelayan di istana itu." Orang yang masih duduk di punggung kudanya itu mengangguk-angguk. Tapi ia pun kemudian berpaling kepada kedua kawannya, katanya, "Mereka tinggal di istana itu." "Kami mendengar," jawab salah seorang kawannya. "Biarlah mereka pergi, kami tidak memerlukannya." "Tunggu," jawab orang yang pertama. "Apakah gadis itu memang sebenarnya adikmu?" "Ya, Tuan." Orang itu masih akan bertanya lagi, tapi kawannya telah memotongnya. Kau menjadi mabuk jika kau melihat perempuan. Biarlah mereka kembali ke istana itu. Jika pada suatu saat kau benar-benar memerlukannya, kau dapat mengambilnya. Aku memang akan membawanya sekarang." Kawannya mengerutkan keningnya, katanya, "Kemarilah." Orang yang pertama-tama bertanya kepada kedua anak muda itu pun bergeser mendekati kawannya sambil berkata kepada Pinten, "Jangan pergi." Pinten benar-benar menjadi bingung. Sekali ia melihat orang berkuda itu mendekati kawan-kawannya. "Kau jangan gila," berkata kawannya. "Di istana itu ada dua orang bangsawan. Jangan membuka persoalan. Yang penting bagi kita, masih belum kita ketemukan. Jangan mementingkan persoalan-persoalan kecil yang tidak berarti. Jika yang pokok itu sudah kita selesaikan, terserahlah padamu. Di istana itu pun ada seorang gadis yang lebih cantik." Kawannya menarik napas dalam-dalam. "Biarkan mereka pergi." Orang yang pertama-tama bertanya kepada Sangan itu pun ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya dengan lantang, "Pergilah, kami tidak memerlukan kalian." Demikianlah kata-kata itu diucapkan, maka Pinten pun segera menarik tangan kakaknya dan dengan tergesa-gesa sekali meninggalkan tempat itu. Ketiga orang berkuda itu tertawa melihatnya, namun pada itu sepasang mata yang memperlihatkan peristiwa itu dari balik gerumbul agak dikejauhan pun menarik napas dalam-dalam. Ternyata bahwa Ki Dangalit memperhatikan peristiwa itu dari agak jauh di balik gerumbul perdu. Meskipun ia tidak mendengar percakapan di antara mereka, tetapi ia dapat menduganya.
Sejenak Kidang Alit tetap berada di tempatnya. Di dalam hati ia berkata, untunglah bukan kedua bangsawan bersama Inten Prawesti yang mereka jumpai. Jika mereka bertiga masih belum kembali ke istana, mungkin akan dapat terjadi benturan di antara mereka, karena mereka masing-masing memiliki kelebihan. Akhirnya Kidang Alit harus bergeser ketika ketiga orang berkuda itu pun kemudian meninggalkan bukit kecil itu. Tapi agaknya mereka tidak akan segera kembali ke Pedukuhan, karena ternyata mereka menempuh perjalanan ke arah lain. Kidang Alit kemudian muncul dari balik gerumbul itu, menarik napas dalam-dalam. Sejenak ia mengamati ketiga orang yang semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang sama sekali. Jika bangsawan-bangsawan itu terlambat sedikit, mereka akan bertemu dengan ketiga iblis itu, desisnya. Perlahan-lahan Kidang Alit pun kemudian meninggalkan tempatnya. Tapi ia tidak lagi tergesa-gesa kembali ke Pedukuhan. Ia berdiri beberapa saat lamanya memandangi istana kecil yang ternyata telah bertambah penghuni. Sejak saat itu perhatian Kidang Alit kepada istana kecil itu menjadi semakin bertambah, terutama kepada kedua bangsawan yang untuk beberapa saat lamanya tinggal di istana itu pula. Ki Buyut Karangmojo merasa bahwa kehadiran orang-orang baru di Pedukuhannya agaknya membawa pengaruh yang kurang baik. Ia merasa adanya pertentangan meskipun tidak terbuka di antara mereka. Namun Ki Buyut tidak merasa kuasa berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang dapat dibanggakan. Bahkan seakan-akan masing-masing justru ingin mencoba apakah ada orang lain yang melampaui kemampuan ilmu masing-masing. Dalam pada itu tingkah laku tiga orang kasar yang menyebut dirinya bernama Kumboro, Gagak Wereng, dan Nogoposo menjadi semakin menggetarkan hati setiap orang di Padukuhan Karangmojo. Bahkan beberapa orang tidak lagi berani lewat di muka banjar Pedukuhan, apalagi perempuan dan mereka yang sedang membawa barang-barang berharga, bahkan makanan. Apakah ada seseorang yang pernah diganggunya? Bertanya Ki Buyut kepada anak-anak muda, terutama perempuan. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian menggeleng. Yang dapat disebut dengan pasti memang belum ada, Ki Buyut. Baiklah, jagalah agar perempuan-perempuan di Karangmojo berbuat dengan hati-hati. Jangan mendorong orang-orang kasar itu berbuat sesuatu atas diri mereka. Karena itu jauhi sajalah mereka sedapat mungkin. Pesan itu ternyata semakin menggetarkan hati perempuan dan gadis-gadis Karangmojo. Ketiga orang kasar itu seolah-olah bagaikan iblis yang merenungi liang-liang kubur yang masih baru. Dalam setiap saat tangan-tangannya yang besar dan kasar akan mencengkam tanah yang masih basah dan mengungkat kembali mayat yang terbujur di dalamnya. Namun beruntunglah bahwa tidak pernah terdengar berita tentang perempuan yang menjadi korban mereka. Dalam kecemasan tentang perempuan dan gadis-gadis di Karangmojo karena kehadiran orang-orang kasar itu, maka justru yang terjadi adalah di luar dugaan. Sekali lagi Karangmojo diributkan oleh seorang gadis yang tidak dapat menahan diri dan melepaskan kegadisannya yang diserahkan kepada Kidang Alit. Dan sekali lagi dengan nada penyesalan yang dalam, Kidang Alit menghadap Ki Buyut Karangmojo dengan pengakuan yang jujur. Seperti yang pernah terjadi, Ki Buyut berkata, Kidang Alit, aku seolah-olah telah kehilangan kepribadianku ketika gadis itu memaksaku melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku tidak memaksa, bantah gadis itu. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan perbuatan, sahut Kidang Alit. Gadis itu tidak menjawab. Ia memang melakukan seperti yang dikatakan oleh Kidang Alit. Kidang Alit memang seorang anak muda yang lain dari anak muda Karangmojo. Mengapa terjadi hal itu? Bertanya Ki Buyut kepada gadis itu. Aku tidak tahu, tetapi sentuhan jari-jarinya bagaikan telah membiusku.
Aku tidak sengaja berbuat apa-apa. Aku menolongnya naik tebing yang curam itu, sahut Kidang Alit. Memang aneh sekali, berkata Ki Buyut. Peristiwa yang pernah terjadi memang hampir serupa. Seolah-olah sentuhan jari-jari Kidang Alit telah meracuni gadis-gadis itu. Sama sekali tidak aku sengaja, Ki Buyut. Bahkan aku pun merasa seolah-olah aku telah ditenungnya dan melakukannya di luar sadar. Penyelesaian yang ditempuhnya serupa pula dengan penyelesaian yang pernah dilakukan. Seorang anak muda Karangmojo bersedia mengawininya, tetapi Kidang Alit harus memberi sepasang kerbau bagi sepasang pengantin baru itu. Kidang Alit tidak dapat ingkar. Ia harus menerima keputusan itu. Namun ternyata bahwa Kidang Alit mempunyai bekal yang cukup. Ia masih sanggup bukan saja membeli sepasang lembu atau kerbau, tetapi berpasang-pasang lagi. Dan Ki Buyut pun bertanya di dalam hatinya, apakah dengan demikian peristiwa yang serupa masih akan terjadi? Tapi untuk sementara waktu Ki Buyut masih berusaha menahan perasaannya. Kidang Alit telah pernah memberikan sesuatu yang tidak pernah dapat diberikan orang lain atas salah seorang anak-anak muda Karangmojo. Ia telah menyelamatkan Kasdu dari bencana yang sangat mengerikan. Tetapi apakah dengan demikian berarti Kidang Alit akan dibiarkan berbuat apa saja di pedukuhan ini? Pertanyaan itu telah memukul dinding jantung Ki Buyut Karangmojo. Dalam waktu yang singkat, berita itu pun telah menjalar di seluruh pedukuhan. Bahkan Nyupeh yang sedang mencari keperluan sehari-hari di pedukuhan itu pun segera mendengar pula peristiwa itu. Karena itulah maka ketika ia kembali ke istana, ia pun segera menyampaikan hal itu kepada momongannya Inten Prawesti. Putri, ternyata Putri telah mengambil keputusan yang paling bijaksana. Memang bukan mustahil bahwa Kidang Alit menyimpan maksud yang kurang baik terhadap gadis-gadis. Apalagi apabila Putri sempat dibujuknya. Mengerikan sekali, desis Inten Prawesti. Terasa seluruh kulit tubuhnya telah meremang. Yang manakah anak muda yang bernama Kidang Alit itu, Ibu? Bertanya Pinten. Aku pun akan menjauhinya pula. Oh, macam kau Pinten. Kau jangan merasa dirimu cantik. Gadis-gadis Karangmojo masih lebih cantik daripada engkau. Karena itu Kidang Alit akan menghiraukan kau sama sekali. Tentu tidak, Nyai, potong Inten Prawesti. Pinten adalah seorang gadis yang cantik sekali. Ketika ia baru datang, wajahnya memang nampak kasar, kotor dan terbakar oleh sinar matahari. Tapi kini ia nampak cantik sekali. Oh, Putri jangan memuji. Ia akan kehilangan akal dan merasa dirinya orang yang paling cantik di seluruh Mojopahit. Itu akan berbahaya baginya. Inten Prawesti tertawa, sedang Pinten yang membrengut nampak justru benar-benar cantik sekali. Namun mereka terkejut ketika mendengar suara tertahan dari balik dinding. Ternyata Sangkan yang mendengar pembicaraan itu tidak dapat menahan tertawanya. Sambil menjengukkan kepalanya, ia berkata, Pinten, aku jadi kasihan sekali kepadamu. Mengapa kamu merasa dirimu menjadi perhatian orang? Siapa? Siapa, he? Pinten menjawab lantang. Tapi Sangkan sudah hilang dan berlari ke halaman belakang istana itu sambil menyambar sapu lidi, karena ia memang akan membersihkan halaman itu. Di Karangmojo, Ki Buyut rasa-rasanya hampir kehilangan akal pula. Ia tidak tahu apakah yang sebaiknya dikerjakan. Ia memerlukan Kidang Alit karena menurut perhitungannya Kidang Alit akan dapat membantu mengatasi kesulitannya yang dapat terjadi setiap saat. Jika ketiga orang yang berada di Banjar itu menjadi semakin liar. Tetapi agaknya Kidang Alit sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dianggapnya baik bagi para penghuni padukuhan Karangmojo yang kecil itu. Kadang-kadang Ki Buyut pun dihinggapi oleh pertanyaan tentang anak muda itu.
Siapakah sebenarnya anak muda yang menyebut dirinya Kitang Alit, seorang petualang itu? Dalam kebingungan, Ki Buyut kadang-kadang berjalan tanpa tujuan mengelilingi pedukuhannya. Maka ia pun selalu menghindar banjar pedukuhannya. Ia lebih memilih jalan melingkar pedukuhan kecilnya daripada melalui jalan induk yang menjulur di depan banjar. Jalan yang justru semakin lama menjadi semakin sepi. Hanya orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan makan dan minum bagi ketiga orang yang tinggal di banjar itu sajalah agaknya yang masih berjalan melalui jalan induk pedukuhan itu. Ternyata Kumboro, Gagak Wereng, dan Nogoposo pun merasakan suasana yang semakin memburuk di pedukuhan itu. Pedukuhan kecil itu terasa menjadi semakin sepi dan asing. Karena itu maka Kumboro merasa perlu untuk segera mengambil sikap. Ia sudah merasa terlalu lama berada di pedukuhan kecil yang menjemukan itu. Kedua bangsawan itu ternyata tidak segera pergi dari istana kecil itu, berkata Kumboro. Ya, kita sudah terlalu lama menunggu, sahut Nogoposo. Aku sudah tidak sabar lagi. Mula-mula kita menunggu 2 hari, kemudian 3, 4, dan berkepanjangan, potong Gagak Wereng. Sudah waktunya untuk segera bertindak. Jadi, apakah ayahnya, kakeknya, pamannya, dan siapa saja yang akan mengambil tindakan balasan? Sekarang yang penting tugas kita dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. 3 orang itu mengangguk-angguk seolah-olah mereka sudah mendapatkan kesepakatan untuk bertindak. Ternyata mereka pun kemudian segera membicarakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Dengan pertimbangan semua keadaan dan kemungkinan yang ada di Karangmojo. Orang-orang Karangmojo tidak akan ada yang berani berbuat apapun juga, meskipun mereka mengetahui apa yang kita lakukan di istana kecil itu, berkata Kumboro. Kita sudah memberikan contoh akibat yang dapat timbul jika seseorang berani mengganggu kehadiran kita di sini. Ya, sahut Gagak Wereng. Jika perlu kita akan memberikan contoh lebih banyak lagi. Itu tidak perlu. Orang-orang Karangmojo dapat kita abaikan di dalam hubungan dengan tugas kita, berkata Nogoposo. Yang harus kita perhatikan adalah justru kedua orang bangsawan yang ada di istana itu. Sudah tentu, sahut Kumboro. Bukankah sudah kita ambil sikap terhadap keduanya? Keduanya harus kita singkirkan tanpa menghiraukan siapapun yang dapat menuntut balas atas kematian mereka. Jika demikian maka tidak ada persoalan lagi bagi kita, berkata Nogoposo. Kita dapat berangkat sekarang juga ke istana kecil itu dan langsung bertindak sesuai dengan tugas kita. Memang tidak akan ada kesulitan apapun juga, tetapi tindakan yang demikian adalah tergesa-gesa dan dapat menimbulkan keonaran. Jadi, desis Nogoposo, apakah yang harus kita lakukan? Kita menunggu hari gelap, apapun yang kita lakukan tidak dilihat oleh orang banyak, sehingga apabila kelak benar-benar datang beberapa orang yang mencari kedua bangsawan yang malang itu, tidak banyak orang yang dapat memberikan keterangan yang akan dapat menjadikan petunjuk bagi mereka untuk melacak jejak kita. Meskipun seandainya mereka mengetahui juga siapa kita, namun hal itu akan memerlukan waktu. Kau memang terlampau berhati-hati. Aku tidak melihat perbedaan sama sekali. Tetapi baiklah, jika kau menganggap bahwa bertindak di malam hari agaknya lebih baik dari siang hari, kau orang tertua di antara kita. Baiklah, berkata Kumboro kemudian. Kita akan memasuki istana itu dari pintu gerbang. Kita tidak akan bersembunyi-sembunyi seperti tikus mencuri daging. Sudah barang tentu kita akan memasuki dengan dada tengadah. Kita tahu bahwa kedua orang bangsawan itu tentu akan mencoba melawan, tetapi mereka akan kita bunuh dan mayatnya kita tinggalkan di luar pintu gerbang. Semuanya yang menantang rencana dan tugas kita akan kita bunuh. Raden Ayu itu pun jika tidak mau membantu tugas kita, akan kita bunuh juga.
Tapi jangan gadis itu, desis Nagoposo. Persetan, geram Kumboro. Itu di luar pembicaraan kita. Tapi jika gadis itu menyulitkan kita, apa boleh buat? Aku tidak akan membawanya. Aku hanya memerlukannya sementara waktu. Jika kemudian harus dibunuh, aku tidak keberatan. Nagoposo berhenti sejenak, lalu sudah barang tentu kedua-duanya. Mengapa kedua-duanya? Geram Gagak Wereng. Bukankah ada 2 orang gadis di dalam istana itu? Gila, itu urusanmu. Tapi jangan mengganggu tugas kita. Tidak, aku berjanji. Tugas kita akan kita selesaikan lebih dahulu. Aku baru akan memerlukannya setelah semuanya bersifat hidup di dalam istana itu mati terbunuh. Kecuali 2 orang gadis itu. Kumboro mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menggeram. Jangan kau membicarakan dengan kami. Selesaikan persoalanmu sendiri. Tetapi setiap persoalan yang dibeliti oleh nafsu seperti itu akan mendatangkan sial. Karena itu jika benar-benar demikian, biar kau sajalah yang akan dimakan oleh nasibmu yang buruk. Nagoposo tertawa katanya. Kau jangan mengutuk begitu. Baiklah jika kalian tidak mau. Aku pun tidak akan maksa. Nanti akan timbul pertimbangan tersendiri setelah semuanya selesai. Nah, karena itu, maka jika terjadi sesuatu, bukanlah aku penyebabnya. Kedua kawannya tidak begitu menghiraukannya lagi. Mereka pun kemudian sibuk mempersiapkan senjata masing-masing. Senjata yang jarang sekali mereka pergunakan. Karena dalam keadaan sehari-hari mereka sudah cukup percaya kepada tangan-tangan mereka yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apalagi mereka berada di dalam masyarakat pedesaan yang dianggapnya tidak akan mampu berbuat apapun juga atas mereka. Yang mereka pertimbangkan kemudian adalah 2 orang bangsawan yang ada di dalam istana itu. Keduanya tentu bukan orang kebanyakan di dalam ilmu kanuragan. Karena itu maka mereka bertiga harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Anak muda itu memang berani, berkata Kumboro. Apalagi agaknya ia diiringi oleh seorang pengawal yang tangguh. Tetapi mereka tentu belum mengenal siapa kita. Tentu mereka sudah mendengar tentang anak Karangmojo yang kita lumpuhkan itu, sahut Nagoposo. Tapi berbuat demikian terhadap tikus dari Karangmojo adalah mudah sekali. Dengan ilmu yang paling permulaan dan sekedar racun yang dapat dicuri dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu batu-batan, maka hal itu akan dapat dilakukan. Tapi sudah barang tentu tidak dengan cara seperti yang kita lakukan atas anak itu. Mungkin dengan menggoreskan senjata di tubuhnya atau menusuk dengan jarum. Tapi kita tidak berbuat demikian, dan Ki Buyut di Karangmojo dapat bercerita bahwa dengan sentuhan tangan kita dapat membuat anak itu lumpuh, buta, tuli, dan bisu. Kumboro mengangguk-angguk katanya. Memang mungkin dan memang mungkin pula kedua bangsawan itu merasa memiliki sedikit ilmu untuk dapat melawan kita. Karena itu bersiaplah sebaik-baiknya. Ketiga orang itu tidak berbicara berkepanjangan lagi. Mereka benar-benar mempersiapkan diri. Kumboro telah menyiapkan sebilah pedang yang berwarna kehitam-hitaman oleh racun yang kuat. Jika pedang itu berhasil menyentuh lawannya, maka jika lawannya tidak mempunyai penawar yang baik, maka ia akan segera mati membeku. Gagak Wereng menyata memiliki senjata yang lain. Selain kekuatan tangannya yang luar biasa dan sebuah cincin yang beracun, ia pun memiliki senjata yang berujung runcing di kedua sisinya. Senjata yang tangkainya tidak lebih panjang dari 2 jengkal, tetapi di sebelah menyebelah terdapat ujung seperti ujung tombak yang masing-masing panjangnya lebih dari sejengkal. Seperti pedang Kumboro, maka ujung senjata Gagak Wereng itu pun beracun pula. Racun yang sama kuatnya dengan racun pedang Kumboro. Nagoposo mempunyai senjata yang lain pula. Ia mempergunakan 2 buah pisau belati panjang. Selain kedua pisau belati panjang itu juga memiliki beberapa buah pisau yang lebih kecil. Tangannya sudah terbiasa melontarkan senjata-senjata kecil
yang seperti kedua kawan-kawannya. Senjatanya itu pun beracun pula. 3 orang itu hampir tidak sabar menunggu matahari yang merambat lambat sekali di langit. Apalagi ketika warna merah mulai membayang, seolah-olah matahari itu telah berhenti di tempatnya. "Kita berangkat setelah makan malam," berkata Kumboro. "Sebentar lagi orang-orang Karangmojo akan mengirimkan makanan malam kita yang terakhir. Aku sudah berpesan kepada mereka agar mereka memotong seekor kambing muda yang paling gemuk." "Apakah kau juga mengatakan bahwa pengiriman ini adalah yang terakhir kali bagi kita?" bertanya Nogoposo. "Tentu tidak." Nogoposo menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya orang-orang Karangmojo terpaksa menyembelih seekor kambing seperti yang diminta oleh orang-orang yang mereka anggap sedang menghantui Karangmojo dan tinggal di Banjar Pedukuhan itu. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada memenuhinya. Apalagi hanya seekor kambing muda yang gemuk, bahkan seekor lembu pun akan diberikannya. Dalam keprihatinan Ki Buyut di Karangmojo selalu merasa dikejar-kejar oleh kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya. Ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas ketiga orang itu. Sedangkan di pihak lain, seorang anak muda yang akan dapat diharap membantunya ternyata telah mengambil korban bukan 1 atau 2 ekor kambing muda yang paling gemuk, tetapi korban itu adalah 2 orang gadis muda yang terhitung cantik di Karangmojo. Pada suatu saat memang timbul niatnya untuk mengadukan kesulitannya kepada kedua bangsawan yang ada di istana itu. Mungkin mereka akan dapat membantu, katanya di dalam hati. Namun niat itu pun diurungkannya. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu atas bangsawan-bangsawan itu, maka ia adalah penyebabnya, yang mungkin akan dapat dibebani kesalahan seperti yang telah mencederainya pula. Karena Ki Buyut menduga keluarganya tidak akan dapat menerima hal yang itu terjadi atas keduanya. Dengan demikian, yang dapat dilakukannya adalah sekedar merenungi dirinya sendiri dan pedukuhan kecilnya yang telah dibayangi oleh kesulitan yang semakin lama akan menjadi semakin besar. Sementara itu langit merah menjadi semakin buram. Beberapa orang Karangmojo dengan tergesa-gesa pergi ke Banjar sambil membawa makanan dan minuman bagi 3 orang penghuninya. Tiap kali mereka memasuki halaman Banjar, terasa tubuh mereka tergetar. Meskipun sejak orang-orang itu berada di Banjar, belum seorang pun yang pernah diganggunya sejak ia memukul Kasdu. Tetapi bagaimanapun juga hati mereka tetap tergetar untuk setiap kali bertemu. "Apakah pesanku sudah terpenuhi?" bertanya Kumboro kepada orang-orang yang membawa makanan dan minuman itu. "Daging kambing maksud Tuan?" "Ya, daging kambing muda dan gemuk. Aku sudah jemu makan daging ayam dan telur." Sudah. Kami membawa hampir seluruh tubuh kambing muda itu. Hanya beberapa bagian kami tinggalkan buat makan tuan-tuan besok pagi-pagi." "Bagus," desik Gagak Wereng.